room. Come on in and see. So this, to my right is the room for the father. You need to pound and do it right here. Kemiskinan negara Ghana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah terjadinya inflasi secara global dan pengaruh politik. Hal ini sebagian besar berdampak pada sektor non-ekstraktif karena pemulihan ekspor emas mendukung pertumbuhan ekstraktif. Sektor pertanian dan jasa mengalami pertumbuhan yang lebih lambat pada tahun 2022 yang lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi dan suku bunga yang tinggi menekan konsumsi dan investasi swasta. Tuntutan pemerintah melemah karena kurangnya akses ke pasar modal dan kewajiban pembayaran utang yang tinggi. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Ghana. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Ghana. Ghana terletak di Samudra Atlantik dan berbatasan dengan Togo, Pantai Gading, dan Burkina Faso. Populasinya sekitar 29,6 juta. Dalam 3 tahun terakhir, dalam 2 dekade terakhir, telah mengambil langkah besar menuju demokrasi di bawah sistem multipartai, dengan peradilan independen menekan kepercayaan publik. Ghana secara konsisten menempati peringkat 3 teratas negara Afrika untuk kebebasan berbicara dan pers. Pemilihan kembali Presiden Nana Akufo-Addo setelah Mahkamah Agung menolak petisi pemilihan oposisi, memberikan Partai Patriotik baru masa jabatan kedua. Keberhasilan masa jabatan kedua Presiden Akufo-Addo akan bergantung pada kemampuannya melalui pembangunan konsensus dengan oposisi pada undang-undang utama, termasuk tagihan mobilisasi pendapatan. Untuk mencapai keberlanjutan utang dan mencapai kesepakatan dengan kreditur eksternal tentang restrukturisasi utang luar negeri untuk menyimpulkan program IMF dalam persiapan. Pertumbuhan PDB diperkirakan melambat menjadi 3,2% pada tahun 2022 yang lalu, turun dari 5,4% pada tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut sebagian besar berdampak pada sektor non-ekstraktif karena pemulihan ekspor emas mendukung pertumbuhan ekstraktif.
Sektor pertanian dan jasa mengalami pertumbuhan yang lebih lambat pada tahun 2022 yang lalu. Dibandingkan tahun sebelumnya, inflasi dan suku bunga yang tinggi menekan konsumsi dan investasi swasta. Tuntutan pemerintah melemah karena kurangnya akses ke pasar modal dan kewajibannya pembayaran utang yang sangat tinggi. Tentunya menjadi sebuah kendala besar bagi pemerintahan Ghana. Defisit fiskal pada tahun lalu jauh di atas target. Defisit fiskal secara keseluruhan berbasis kas mencapai 9,9% dari PDB terhadap target 6,7%. Inflasi melaju kencang sepanjang tahun. Pada tahun sebelumnya, rata-rata inflasi IHK sebesar 31,5%, naik dari 10% pada tahun sebelumnya. Kerentanan sektor perbankan telah meningkat karena depresi CD dan dampak pertukaran utang dalam negeri yang diselesaikan pada Februari tahun 2023 ini. Inflasi DDE akan berdampak pada sektor keuangan Ghana karena banyaknya ekspor bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun kepada pemerintah utang. Diperkirakan 42,1% utang dalam negeri dipegang oleh entitas-entitas ini. Pengurangan kemiskinan melambat. Tingkat kemiskinan internasional diperkirakan mencapai 20,5% pada tahun 2022. Depresiasi mata uang, kenaikan harga listrik dan air, dan kenaikan PPN telah meningkat biaya hidup, terutama untuk makan. Hal ini sangat membebani anggaran rumah tangga, terutama bagi mereka yang menghabiskan lebih dari separuh anggarannya untuk makanan. Petani pedesaan juga terpengaruh oleh kenaikan harga pupuk dan input lainnya. Pertumbuhan diperkirakan akan melambat lebih lanjut menjadi 1,6% pada tahun 2023. Dan tetap diam pada tahun 2024 sebelum kembali ke potensinya. Pertumbuhan non-ekstraktif diperkirakan akan tetap lambat dengan pertanian dipengaruhi oleh harga input yang tinggi dan penyakit yang menyerang pohon kakao. Pertumbuhan ekstraktif diperkirakan akan kuat berkat tambang emas baru dan pemulihan pertambangan skala kecil. Kemiskinan internasional diproyeksikan akan menurun secara perlahan dari 20,5 menjadi 19,5% pada tahun 2025 nantinya. Konsisten dengan prospek pertumbuhan negara yang lemah dan inflasi yang tinggi. Dalam jangka pendek, kemiskinan diperkirakan akan sedikit meningkat karena efek kumulatif dari kenaikan tarif listrik dan air, kenaikan harga pangan, dan kenaikan PPN. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.